Oke, selamat pagi, siang, sore, subuh, malam. Selamat datang kembali di podcast Obsesi Bijak. Anjay. Jadi hari ini adalah episode 3, ya kan? Hari ini kita episode 3, kita ini syuting di Sikot Coffee Tomang. Nah, sebelumnya nih yang belum tahu nih para listeners dan para viewers, asik. Obsesi Bijak itu apa sih? Jadi Obsesi Bijak adalah obrolan seputar sisi barat Jakarta. Itu Obsesi Bijak singkatannya. Terus kita ini bukan dari orang-orang awam biasa ya, kita ini dari West Side. Nah, West Side itu bagi yang belum tahu, kita West Side ini adalah segelintir pemuda Jakarta Barat yang mempunyai satu pemikiran untuk membentuk wadah dalam bertukar pikiran dan menuangkan dengan hal-hal positif. Kita perkenalan dikit dulu ya. Nah, mulai dari gua dulu. Nama gua Hesung, biasa dipanggil Hesung Gaming. Nah, Enggak, tapi lu serius main game, bro? enggak. Main game dikit. Insani Aquarium. Free Fire. Tetris. Minesweeper tau gak lu? Gua sampai sekarang gak ngerti cara mainnya. Nah, gue ditemenin sama wajah-wajah cantik dan ganteng yang baru-baru ini nih. Boleh nih perkenalan dari kanan gue nih, wajah baru nih. Silakan perkenalan. Nama, alamat, NIM, PIN ATM. Nggak. Ya nama, hobi sama domisili lah. Nama gue Aldi, biasa dipanggil Kiting. Rumah gue di Bekasi sih. Hobi banyak sih sebenarnya, kalau musik hobi, olahraga hobi banyak sih. Silakan. Nama gue Sarah, biasa dipanggil sih Sarpat. Kenapa? Sarah Patricia. Oh, Iya. oke. Gue tinggalnya di Petukangan. Hobi lu ngapain? Hobi tidur, Tidur. masak. Tapi menurut gua hobi tidur tuh enak kali ya. Iya. Nggak ngapa-ngapain aja, buset hidup enak ya kan. Jadi hobi. Iya. Hobi yang dibayar apalagi tidur dan dibayar. Aduh gila. Silakan. Oke, hai, nama gue Anissa, tapi biasa dipanggilnya Icul. Rumahnya di Jakarta Selatan, tapi ngampus di Jakarta Barat. Silakan Mas. Kayaknya kalau gua udah pernah kenal sih. Ya, ngomongnya lagi nggak apa-apa. Ngomong Iya. aja. Ya perkenalkan, nama gua Haikal ya kan. Gua domisili Jakarta Barat ya kan. Hobi gua baca. Iya. Iya. Serius nggak? Serius Oh gua. iya. Sama, tadi gue belum nyebutin hobi. Oh iya benar. Hobi lu baca. Baca sama nonton film. Ah, kalau lu baca sama? Film juga. Oke, Oh, ngikut ya oke. deh. Filmnya yang Nah, kita ngobrolinnya topik yang agak meluas aja nih, yang lagi in banget sekarang nih. Kalau lu lihat nih, udah ada bunga, udah balon kan. Kira-kira temanya apa? Imlek. Salah. Salah. Bukan Imlek. Jadi tema kali ini adalah percintaan, ya kan? Ini pasti ditunggu-tunggu nih para viewers dan listeners di rumah kan? Asik. Pasti ditunggu-tunggu nih soal-soal percintaan ini. Seganteng gue nih percintaannya gimana sih, kan pasti pada penasaran ya nggak? Iya Oh, benar. enggak. Lu doang yang lu Ketawain ganteng. gua. Gitu. Nah, kan gue jurusannya psikologi yang ngambil di kampus. Tuh kalau di psikologi tuh cinta itu nggak bisa dijelaskan. Di buku paket gue tulisannya gitu. Love is something that cannot be defined. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau menurut lu pada nih, cinta itu apa sih? Ada yang mau mulai? Cinta itu sebenarnya kayak, cinta itu kan menurut gue kan kayak indah banget nih, surga gitu loh, surga atau nerakanya gitu lah. Cuman karena kita memang nggak pernah tahu apa isi surga dan neraka, artinya kalau misalnya memang kita pengen tahu arti cinta sebenarnya, kita harus mati dulu aja. Sedangkan rasa cinta udah kayak rasa mati gitu. Kok serem juga filosofi lu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ada lagi? Ya kayak rahasia Tuhan yang diturunkan ke bumi sih. Asik. Ini filosofi banget nih orangnya ya. Kalau lu menurut lu gimana, Sar? Cinta itu apa sih? Kalau gue sendiri sih sampai sekarang masih nggak ngerti ya cinta tuh apa. Sama gue juga. Gini deh, biar gampang. Kayak lu ngerasa apa? Misalnya apa yang harus lu rasain sampai lu harus bilang ini nih cinta nih. Gitu. Apa? Lu lagi ngapain? Misalnya, aduh, gue lagi bad nih, ini cinta nih. Kayak misalnya kayak gitu. Kayak Beres juga dong, Pak. Iya, gue nggak ada topik di otak. Iya, Jadi gitu kira-kira. Maksudnya apa yang harus lu lakuin atau lu rasain sampai lu bilang ini nih cinta nih. Kalau misalnya gue udah bisa berkorban, itu gue berarti udah cinta sama seseorang. Keren. TNI. Nah silakan. Udah itu doang. Udah itu. Nah, kalau lu menurut lu gimana, Cul? Cul, gak enak banget manggilnya. Enggak apa-apa kan? Iya emang. Oh, gitu ya sih udah. panggilannya. Boleh. Kalau menurut gue tadi setuju sama Sarah. Kalau menurut gue cinta itu pengorbanan sih. Sama cinta itu ketika kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakuin.
misalnya kayak gue orangnya yang cuek, tapi karena gue cinta sama orang gue jadi perhatian. Kan sebelumnya gue nggak pernah perhatian kayak gitu. Jadi pengalaman lah, pengorbanan dan pengalaman. Itu cinta tuh menurut lo tuh Iya. kayak gitu tuh. Bagus sih. Gue suka nih otak-otaknya filosofi semua. Ya lanjut aja. Enggak. Bercanda Kal, silakan Kal. Cinta itu apa? Enggak bercanda. Silakan Kal. Cinta itu. Kalau gue bisa bilang sih cinta itu buta. Asik. Makanya meraba-raba ya. Iya. Oke, jangan ke sono ya. Nanti Rabanya kita jangan sampai salah raba ya. Nah, iya itu kan. tuh. Meraba-raba doang kan Iya. gue bilang. ini sebentar lagi di YouTube di take down. Nah, apa yang harus lu rasain kalau lu sampai lu bilang itu cinta gitu? Udara juga cinta dong. Iya, udah Nggak bisa kita kita lihat. Iya. Ya gue cinta sama udara, kalau nggak ada udara gue nggak. Menings. Setuju. Ya. Menings. Benar sih, benar. Makanya Goks. cinta sama dia. Udah itu doang, udara doang yang lu anggap cinta. Orang lain ngapain ke lu sampai bilang, "Ini cinta nih." Ya deg-degan gitu kan. Kalau misalkan deket seseorang yang emang kita cinta ya kan. Kebanyakan minum kopi kali deg-degan. Itu jadi sih ya kan jantungnya udah lemah ya kan. Aduh, Serem jangan juga Iya, anjing. makanya. Gila parah. Nah, cinta nih, macem-macem nih. Kita ngerasain dari kecil cinta sama orang tua. Udah mulai SD cinta sama hewan misalnya. Maksudnya suka sama hewan bukan lu pengen Iya, oke. Kayak apa tuh? enggak. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi nih kalau misalnya nggak keberatan nih, gue mau nanya kalian nih. First love kalian itu kayak mana sih? Kalian boleh bilang first love kalian kartun. Nih gue mulai nih. First love gue adalah Kim Possible, tau gak lu? Kim Possible. Nah, Ya, kartun. tahu. Itu first love gue pas yang cewek. TK apa SD itu. Cuma makin gue gede, ini orang nggak ada gitu kan. Ini kan Ya. kartun gitu. Nah kalau lu gimana? Jadi waktu gua kelas 3 SD, Buset. serius. Iya, lanjut. Kelas 3 SD, naik kelas 4 ada cewek anak baru masuk. Terus tiba-tiba pas gua ngeliatnya, ih cantik. Dan sampai sekarang gua masih suka. Jadi bener love at first sight ya? Parah. Iya banget Sampai ya. sekarang gua nunggu dia putus kayak lo sama cowok lo gitu. Oh masih ada pacar sampai Iya, sekarang? masih. Dari kelas 3 SD sampai sekarang belum putus? Dari 3, enggak. Lama juga. Langgeng juga ya Kan berarti? empat kali gua nembak kayak ditolak gitu kan. Ah. Kenapa tuh ditolak ya? Jelek kali. Enggak, lu ganteng. Keren. Keren oh dia. Keren. Pasti kalau itu. Nah, ya. Keren sih. Kalau lu gimana, Sar? First love lu kapan dan gimana rasanya? Gue sama sih ngeliat pertama kali itu. Kelas 3 SD? Enggak. Jangan sama yang lu lihat. Oh, enggak. Enggak. Jangan dulu. Jangan Dari kelas 6 SD. 6 SD? Iya. Cuman cowoknya emang gak suka sama gue dulu, najis-najisin gue gitu. Ih, sama dong kita. Tapi gue jadian akhirnya. Munafik. Pas kapan? itu cowok-cowok begitu tuh nggak pantas dijadiin laki ya kan? Iya. Jadiannya Itu kelas 6 SD tapi tuh jadiannya? enggak. Jadiannya kelas 8. Dia kelas 8, gue kelas 7. Oh, Oh, beda SMP. setahun. SMP ya? Masuk kuliah putus. Hmm. berarti lama lama juga. juga pacaran ya? Cuman sampai sekarang gue belum move on. Aduh. Oh my god. Jadi kalau misalnya dia denger lo mau ngomong apa nih? Itu nanti, itu di akhir. Oh, iya. Nanti ada segmennya, tenang. Kalau ngomong itu selesai aja. Iya, kalau ngomong sekarang selesai end kita. Udah, itu doang, Sar. Itu sih. Paling itu doang ya. Lu gimana, Cul? First love lu gimana? Kalau first love gue itu SMA. Pokoknya gue 3 tahun deh sama dia. Beda umurnya agak jauh sih. Waktu itu gue 17 tahun, dia Dia 36. Enggak. Jika Sugarnya di rumah. Dia 24. 17, Dia 24. lu 17? Iya, gue 17. Dia 7. 24. Nggak Iya. bisa ngitung gua. Beda Udah 7. gitu. 6 atau 7 tahun lah. Ya lumayan lah ya. Iya, ya, Ah, sekitar segitu. Dia bisa loh nge-treat cewek tuh udah ngerti dia gimana. Iya, Jadi pasti tuh kan. itu buat gue kayak ngerasa, oh ini wow banget nih gue ngerasa Iya. pas pertama Ini kali cinta cinta nih itu kan, pas ya sama kan. dia gitu. Berarti lumayan juga 3 tahun sama yang beda 7 tahun. Iya. Ya gua nggak bakal ngejudge sih, tapi ya nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Iya. Justru itu bagus. Iya, Jadi justru. cintanya dewasa. Iya. Jadi ya dewasa. sampai sekarang gue sukanya sama yang lebih tua aja. Iya. Sekarang lu nyarinya yang umur berapa? 40. Enggak sih. 30 boleh. Astagfirullah. Ya gimana, Kal? First love lu, Kal? Aduh sedih sih kalau ceritain mah. Aduh. Aduh. Nggak apa-apa. Ini ada tisu. Aduh. Silakan. Gua tuh waktu first love gua tuh sampai gua nggak berani ngelihat wajahnya dia. Sampai gua mau ngeliat dia aja anjing. Secakep ini loh cewek ini gitu kan. Masih cakep sampai sekarang. Enggak sih kayaknya. Nah, tapi itu umur berapa? Maksudnya kelas Itu berapa? kelas 5 SD lah. Waduh. SD semua ya. SD semua. Iya, Kecuali lumayan. saya. Iya. Ya sampai sekarang sih kayaknya belum pernah ketemu lagi gua sama dia. Boleh tuh. Ceritanya dalam sedih ya, lumayan ya. Sebenarnya nggak sedih sih, dia nggak jelasin kenapa sakit hatinya. Iya. Iya maksudnya ya, sampai gua nggak berani natap dia, sampai gua kan perpisahan bareng tuh sama dia. Iya. Gua nggak berani foto bareng sama dia, gua nggak berani nemuin dia, ya sampai saat ini ya udah ngambang aja itu. Takut membekas. Nah, Cakep banget. Nah, first love berarti macam-macam first love kita ya. Ada yang dari SD, ada yang tadi
SMA. SMA. Iya, macem-macem. Nah, sekarang nih kita udah ngeliat masa lalu. Ini kita masih ngebahas masa lalu kita ya. Hah? Gue mau nanya nih ke kalian nih. Kalau masa paling indah kalian pacaran atau lagi ngegebet orang tuh masa paling indah tuh di mana? PDKT PDKT-nya pasti. gimana? Iya. Lu PDKT gimana, Bro? Strategi lu coba jelasin Gue dulu. frontal banget. Gimana? Udah, gue suka deh sama lu, jalan yuk. Dah, tapi belum tentu iya apa enggak kan? Belum tentu iya apa enggak. Kayak dia tahu gitu. Iya, Sebenarnya iya. dia aware dulu. Tapi nggak sefrontal itulah. Tapi kenapa lu milih untuk frontal? Gue malas aja basa-basi. Basa-basi ya belum tentu jadi juga yang akhirnya nanti malah buang-buang waktu juga. Iya, tapi Iya, frontal. kalau menurut gue sih ya nggak buang waktu juga sih. Maksudnya ya buat pengalaman juga sih, kan kita biar kenal macam-macam orang kan. Ada pengalaman Iya. yang memang pernah gue ngelobi cewek terus itu lama banget prosesnya. Cuman ujung-ujungnya kayak yang nggak jadi juga nih. Ya udah bodo amat lah, kesininya ya udah bener. Tapi yang frontal dari aja. lu ngedeketin lama ini lu jadi tahu kan, maksudnya oh gue nih pas di sini salah di sini, lu nggak bakal terapin itu lagi kan. Jadi Enggak ngerti. sih, itu waktu SD Masih lu kan. terapin lagi. Kayak ya udah yang penting gue frontal dan nggak basa-basi gitu ya. Lu mau cium Buset. peluk gitu. Jadi Oke kayak deh. yang Gentleman abis ya. Iya, Parah. bagus. Dia nggak bohong, dia nggak bahasa. daripada kayak yang traktir bakso, ayo makan yuk, jalan-jalan ke Bandung yuk. Tapi udah kesorean, kita ke apartemen aja yuk. Aduh. Kan basi. Iya, Maksud iya, gue iya. kalau emang lo mau yuk, ngomong aja langsung Iya, kayak benar, gitu. benar, Maksudnya mau jalan, Iya. ngerti. nonton kayak gitu. Tapi kok apartemen tadi? Nonton dia apartemen. Nonton film Korea lah di Bisa. apartemen, ya kan? Enggak. Siapa tahu dia emang punya apartemen, dia Iya. mau dijual. Siapa tahu rumahnya di apartemen, benar. Nah, kalau lu gimana nih, Star? Sudut pandang cewek yang pertama nih. Masa-masa paling indah lu selama pacaran, lagi digebet atau lagi ngedeketin gitu, apa? Kalau agak 18 plus nggak usah dibahas. Enggak, kayaknya enggak ya? Enggak 21 sih, plus sih belum, kayaknya. belum ada. Oh, belum ada, Masih bagus. kecil kan. 1 plus boleh sih. Iya, ya Dulu udah. tapi gue 1 tahun itu masih malu-malu ketemu juga ngumpet-ngumpet. Karena kan masih kecil kan dulu. Oh ada Satpol PP ya? Gue kan SMP, dia masuk SMA nih. Ah, Gue ngeliatin dia dari gedung SMP, gitu-gitu doang. itu masa-masa paling indah lu itu Iya, pas itu lagi malu-malunya selama gitu. setahun. Ah. Terus sisanya gue banyakan di rumah sakit, terus dia datang-datang ke rumah sakit terus. Tapi sekarang Gitu udah sih. enggak kan? Udah enggak. Oh, alhamdulillah. Keren ya, berarti pas lu paling lu inget tuh masa-masa malu-malunya itu ya? Iya. Ngumpet-ngumpet di sekolah, ngumpet-ngumpet diumpetin wewe gombel. Iya. Gimana, Cul? Yang paling lu inget masa-masa percintaan lu gimana sih? Gue sama yang mantan gue ini nih yang beda 7 tahun itu sebenarnya nggak PDKT juga dan nggak ada kata pacaran juga. Jadi benar-benar gue kayak gue kayak disihir udah gitu aja. Habis itu FWB gue kali, langsung FWB. sama dia terus FWB. gitu. Bukan, susuk. Tapi ya lama-kelamaan ya udah lama-lama kayak komitmen gitu loh, kayak ya udah gue emang berhubungan sama lo, kayak kita emang in relationship gitu. Ya udah oke. Terus dia kan juga rumahnya sendiri gitu kan. Jadi gue sering ke tempat dia. Terus benar-benar kayak ya udah itu gue ngerasa itu benar-benar kayak rock and roll banget di situ. Terus Oke. dan Kacau tuh. dan Melayang jauh. Tapi gue boleh nanya gak sih Cul? ya kenapa? Gue dulu tuh kayak pernah ngeliat Instagram lu gitu kan. Lu tuh jalan-jalan berdua sama doi ini ke Bali naik motor. Oh iya benar. Dari sini, Iya. gue sih gak tahu kita dengar cerita dia. Itu Februari 2019. lu balik-balik gak skoliosis apa? Gue sama dia memutuskan ke Bali karena kita mau di Balinya lama, hampir 3 minggu. Terus kayak daripada di sana ngeluarin cost lebih buat misalnya nyewa kendaraan gitu, ya udah bawa kendaraan aja, tapi bawa kendaraan tuh motor. Dan gue bener dari Jakarta ke Bali naik motor sama dia berdua. Gila, touring. Gue gak bayangin muka gue kayak gimana Dan jadinya. nyetirnya itu ganti-gantian. Tuh, gila. Gue juga ikut Oh, nyetir. nampaknya berarti sana Icul touring deh. Itu yang gue sebut rock and roll tuh kayak gitu. Rock and roll sekali itu justru. Oh, gak jadi panas panitia. Oke. Gak jadi panas. Lu kayak pengen ditanya banget dari tadi. Enggak sih, Oh. biasa aja sih saya. Ya paling lu inget nih, mau ngapain sama Gue kalau siapa? dibilang masa indah PDKT gue bilangnya enggak ya. Karena gue pernah PDKT sama cewek. Itu 6 bulan, apa 8 bulan gitu gue lupa ya sama dia. Tahu dia deket sama gue, teleponan setiap malam sama gue sampai 2 jam 3 jam ya kan. Tapi jadiannya sama orang gitu kan. Pernah juga gue. Makanya Gue juga pernah. iya makanya gue bilang masa indah PDKT itu kalau menurut gue bullshit sih, nggak mungkin, bohong gitu. Ya kan? Tergantung pengalaman lu Iya sih. sih, bisa Kebetulan jadi, pengalaman lu kan gak enak. Iya bisa jadi sih itu ya. Sebenarnya kayak gitu semua pernah kayak gitu ya. Niat nge-PDKT nih, udah deket-deket, tahu-tahu dia dekat sama orang lain. Gue sih pernah, lu pernah juga. Lu pernah juga?
Nah, lu pernah juga? Pernah sih, nggak tahu. Apa lu yang kayak gitu? Lu lagi dideketin cowok, lu mau deketin cowok lain? Jahat. Gue belum jawab loh. Enggak sih, enggak gitu gue. Oh, nggak pernah gitu ya. Gue pengen nanya nih, ini trending banget ya, biasanya di sosmed nih, kata-kata ini. Pasti kalian pernah dengar. Toxic relationship. Itu artinya apa sih, Pak? Toxic relationship itu silakan. Toxic itu racun. Racun. Relationship Hubungan itu- nggak sehat lah, nggak Ya, sehat. Hubungan gak sehat gitu, kalau lu masih nggak Cuma ngerti tetap gitu lanjut doang. gitu. Nah, toxic relationship tuh kita mulai dari cewek dulu nih. Kan kita cowok nih 3 nih. Iya. Ladies first. Ladies first. Coba Oke. gimana, Sar? Menurut lu toxic relationship itu kayak mana? Terus kalau lu mau ceritain pengalaman lu juga boleh. Kalau pengalaman sih gue kayak nggak ada ya. Bagus Toxic lah. relationship. Bagus banget. Tapi maksudnya yang lu lihat dari teman-teman lu nih, kan temen lu pasti banyak yang pacaran juga Tapi kan. kalau teman-teman gue banyak kan dikit salah dibilang toxic, jadi gue nggak ngelihat itu toksiknya Iya. di mana gitu loh. Oke. Kalau menurut gue ya, emang soalnya kalau kayak gitu tuh menurut gue kalau dalam pacaran udah wajar banget itu membuat kesalahan kayak gitu sebenarnya. Tapi apa-apa dibilang toxic. Padahal teman gue sendiri gitu, dia curhat, ini cowok gue toxic banget deh gitu-gitu. Tapi menurut gue enggak gitu, itu masih wajar. Walaupun temen juga nggak bisa ngebela dia Iya. kan, kalau dia tahu juga salah kan. Iya. Kayak gitu yang nggak boleh sebenarnya. Iya kayak gitu, kayak apa toxic positivity ya. Iya. Kita dukung orang yang Salah. kayak gitu-gitulah. Oh, lu menurut lu gimana, Cul? Toxic relationship itu gimana menurut lu? Ini sama mantan gue yang kemarin lagi sih, karena ya gue mantannya kayak, Temanya satu orang ini doang nih, iya, kayaknya. dia doang udah. Enggak nih, kayaknya habis podcast balikan ya. Lu nggak tahu nih, bentar lagi ada guest star, nanti masuk deh. di sini. Ada masalah, akhirnya kasar gitu. Tapi enggak ini kan apa namanya pukul-pukulan kan. Terserah lu mau cerita apa enggak, terserah lu, privasi lu. Ya, Seru sih. pokoknya Cerita lah ya. Ini kalau begini kan jadi trending nomor 1 bisa jadi. tapi ini jadinya agak long story gitu. Ya, long story short gitu ya. Gimana story tuh? short gitu. Long story. Iya, intinya kasarnya itu yang sampai gue berdarah pernah lah. Sampai gue berdarah di pernah di pernah dan lain-lain lah. Gue nggak bisa ceritain sebanyak Ya, itu. nggak usah. Iya Nggak kan? usah. Gak apa-apa. Nggak usah. Gue nggak bisa ceritain. Iya. Ya, takutnya dia keberatan juga Iya, ya iya, kan. benar, Tapi dia pas marah ketika dia kasar Kasar banget. dia nggak kayak gue ngerasa lu kayak nggak kenal gue gitu loh. Iya, iya, Tapi berubah total. kalau misalnya gue udah ada yang luka atau gue udah nangis kejer-kejernya, tiba-tiba dia kayak langsung tersadar. Pokoknya sampai minta maaf banget, sampai dia nangis juga. Terus tapi kayak guanya jadinya luluh juga gitu. Akhirnya abis marahan yang separah itu langsung lengket lagi kayak gitu sampai ya gue ngerasa lama-lama ini benar-benar nggak sehat banget gitu. Akhirnya itu di tahun ketiga tuh gue udah mulai menarik diri sampai akhirnya lepas lah gitu. Tapi gue sedih banget. Ini. Nah, kalau sudut pandang cowok nih gimana nih? Kita para lelaki deh. Toxic relationship gimana nih, Kal? Oh, gue paling kalau masalah hubungan gak sehat itu ya antara kedua belah pihak udah nggak saling support sih, ya kan. Paling di situ sih kalau gue ya. Karena kalau menurut gue percuma juga lu jalanin hubungan ya kan. Kalau lu yang satu suka, yang satu enggak, Iya gitu sih, kan. benar-benar. Well, walaupun awal lu suka tapi kan jadi nggak suka ya kan. Tapi kan itu percuma kalau menurut gue lu hubungan lama-lama. Tapi kalau lu punya rasa kayak gitu. Ya, lo berhubungan tapi hati lo mau ke Nah, dia hati lu gitu, buat ya. orang lain gitu kalau menurut gua ya. Iya sih, bisa kayak Benar, gitu benar. juga. Kalau lu gimana? Kalau gue toxic relationship, sebenarnya toxic itu lebih ke yang ketika ada suatu masalah berantem terus masalahnya nggak selesai. Ketika nextnya ada masalah lagi, nanti masalah sebelumnya ke bawah-bawah. Jadi menurut gue toxic itu kan kalau relationship itu luas ya, universal ya, nggak cuman hubungan cinta. Kerja sama bisnis misalnya atau hubungan kita sama teman ketika ada masalah terus nggak kita selesain hari itu juga, itu bakal jadi toksik buat kedepannya nanti. Iya, bener. Pasti yang namanya hubungan masalah itu nggak bohong, pasti bakal ada gitu, dan nggak cuman 1-2. Banyak sih. Macem-macem ya. Pengalaman-pengalaman sedih kita ya. Ini gue udah sedih banget. Nggak usah nangis. Nah, kita agak happy dikit sekarang ya. Oke, happy. Kita happy sedikit nih. Toxic udah, yang masa-masa paling indah udah. Kita sekarang agak ngelucu dikit nih. Duit paling banyak abis kapan? Selama pacaran, selama PDKT. Lu ngabisin duit paling banyak buat apa? Gua dulu deh.
Kalau gua transport. Jadi gua pernah dari Jakarta Barat, gua dari kosan mau ketemu cewek di Bekasi. Jadi seharusnya naik TJ tuh dari sini, dari Selipi turunnya di BNN, bisa naik langsung ke Sumarekon kan? Nah iya, nggak ada. Jadi gue dari BNN naik Gojek ke Sumarekon, naik Gojek 50.000 apa? Nah itu 50.000 terus rambut gue kusam, segala kulit gue kusam, segala hancur muka gue. Rambut gue kan perawatannya mahal ya. Jadi gitu ya lumayan lah, cuma ya demi ketemu cewek kan ya gue jabanin. Kayak paling mahal gue itu dah. Kalau lu gimana Kal? Sorry. Gue kado sih. Cewek gue ini kan suka make up, jadi gue beliin case make up gitu. Berapa? Jutaan pokoknya gitu deh. Nah gue mau nanya cewek nih, kenapa make up mahal? Enggak juga. Ya, maksudnya yang bikin beda tuh yang murah sama mahal apa sih? Ini buat para lelaki di rumah. Cocok-cocokan sih. Iya. Kalau misalnya nggak cocok Sama kayak lu cacar pakai gitu. sampo ya kan. Iya sih. Bener Brandnya nggak? juga tergantung brandnya udah besar atau belum. Gengsi juga. Ingredientsnya juga bisa. Ya Yang mungkin. jelek lu ntar kayak berakar-akar gitu. Oh gitu. Gue nggak tahu cuy, gue nggak make. Iya sih. Nah kalau lu gimana? Duit paling mahal nggak bisa buat apa? Sama transport. Gue tuh orangnya kalau misalnya lagi deket sama cowok, gue biasanya yang lebih banyak nyamper. Kalau disuruh-suruh datang dong ke sini, ya udah gue datang. Gitu. Dia nggak ada inisiatif jemput apa? Belum pernah menemukan, kecuali mantan gue ya. Iya. Kecuali mantan gue, kalau lagi deket itu gue nggak pernah menemukan cowok yang inisiatif mau jemput gue. Selalu misalnya jalan, ya udah ketemuan ya di sini atau enggak, ya udah lu datang aja ke sini, gue kesini nih sama temen-temen gue gitu, ya udah. Cuman pas nggak jadinya itu baru masalah, anjing gue ngapain sih gue. Oh nyesel. Iya, ngapain Kepikiran effort ya. gue sampai Tapi segitunya. sampai gak bisa tidur gak tuh? Enggak ya. Nah lu sekarang lagi ada yang PDKT-in? ada. Buat lo yang lagi Ya, PDKT-in sorry. si Sarkit ini, lu jemput modal dikit gila. Weh, siapa sih, mana sih kameranya? Oh, jemput Sarkit buat yang lagi PDKT-in dia. Iya, tolong ya. Tolong ya. Gimana Sul kalau lu Sul? Paling mahal ke Bali ya? Iya. Nah pasti sih, Iya. bensin kan? Bensin, isi angin, ganti Iya. oli, apa lagi? Ya hidup selama di sana kan gue hampir 3 minggu kan, 2 minggu 3 minggu. Buset, Iya. lama juga. Iya makanya spendingnya paling banyak pas ke Bali sih. Tapi sebenarnya waktu sama mantan gue yang 3 tahun itu, gue jarang banget ngeluarin uang. Dibayarin? Iya, kebanyakan sama dia. Paling gue keluar ya ongkos doang. Rumahnya kan di daerah. Jadi, iya. gue di Jakarta Selatan jadi agak jauh. Tapi biasanya gue naik kereta sih biar agak murah gitu. Rata-rata transport ya? Kalau lu gimana Kal? Ya kalau gue sih sama sih kayak Aldi ya kan. Kado sih ya. Apa lu beli apa? iPad? Kita sama mulu deh. Iya, apa jadi kita sehati? Asik. Aduh. Gila. Lu beliin apaan? iPad? Enggak lah gila. Oh. Ya sepatu lah. Berapa? Nominal? Ya nggak boleh disebut lah. Oh, jangan. nggak mau lah ya. Enggak, nominal. Nominal itu disebut Pak. Berapa digit lah, Kisaran. berapa digit? Ya masih 1 digit. Lumayan sih buat kado. Gue sepatu gue kayaknya nggak sampai segitu dah. Ntar lu gue kadoin mau. Mau. Nah, ini karena waktu udah menipis nih. Aha. Gue mau kalian sebut nama dan sepatah 2 kata untuk pacar atau gebetan lu sekarang. Coba, silakan. Untuk pacar gue deh ya. Oke. Untuk pacar gue, love you. Silakan Sar. Nama gue Sarah, buat gebetan gue, dan gak jadi ya. Aduh, kode keras. Tolong diingat-ingat. Ini Kasihan kalau si Sarah kalau udah ini. ngomong-ngomong begitu berarti lu udah suka banget ya sama dia berarti. Enggak sih, soalnya udah ada satu pengorbanan gue yang gede banget. Wah, apa tuh? Wah, Wah, tapi enggak. nanti aja mungkin kalau misalnya mau diceritain di Di backstage. luar. Di luar aja. Oke. Silakan Jul, sebutin nama dan sepatah Oke. 2 kata untuk dia. Hai, gue Icul. Untuk semua orang yang berada di circle gue, kita harus saling mengasihi. Dan kalau lo sendiri bukan berarti lo kesepian. Cakep. Gimana Kal? Silakan Kal. Gua Haikal, untuk kamu yang di sana, I love you. Sama Sehati ya? Sama ya? Enggak, maksudnya kan gua kan beda di sananya ya kan. Oke. beda. Oh, dia buat pacar, lu masih di sana gitu. Iya, nggak tahu. masih di sana. Bisa jadi di sana, bisa jadi ada juga tapi udah lah enggak usah dibahas lah. Ayo. Atau habis ini gua putus anjir lu. Nah pokoknya untuk semuanya ya para penonton juga
Make peace not war, love and gaul. Itu gua. Gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Kami dari Westside. Ini dia Obsesi Bijak volume 3. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, thank you. Ya, thank you.